Selamat siang hadirin sekalian, saya akan bacakan CV dari Bu Dina Midiani. Bu Dina Midiani mendapatkan gelar diploma at Academy of Visual Art and Design, Bachelor Degree at Institute of Education, dan Master Degree at Jakarta Institute of Arts. Beliau juga memiliki banyak experience di bidang fashion seperti fashion designer, fashion teacher, design consultant, trend researcher, trend forecaster, trend expert consultant, speaker and trainer, brand development consultant, design consultant for sustainable product, fashion business consultant, dan masih banyak lagi. Beliau juga banyak menjadi pembicara pada seminar dan training, juga memiliki banyak achievement dan fashion show serta exhibition yang pernah diadakan oleh beliau. Ya, makasih. Selamat siang menjelang belum sore, menjelang makan siang. Mudah-mudahan belum lapar ya. Oke, tadi kita udah dengerin Mas Nuna dengan Wastra, kita udah lihat presentasi dari Mas Deden yang keren banget, seru ya. Oke, kita sekarang masuk ke yang sesi terakhir adalah trend forecasting. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin tren, kita kan namanya juga bikin produk mode. Pengennya laku kan? Pasti pengen laku, ya enggak? Nah, supaya laku kan kita harus tahu selera pasar gimana nih gitu. Nah, ini trend forecasting sebenarnya kita mencoba untuk membaca perubahan selera pasar supaya barangnya laku, harap-harap cemasnya gitu ya. Nah, sebelum itu tapi kita mesti tahu nih, tadi ada banyak pertanyaan mengenai inspirasi, mengenai style dan sebagainya. Tadi Mas Deden juga udah menjelaskan ada 6 basic style. Ya, ada feminine romantis, klasik elegan, sporty casual, eksotik dramatis, arty offbeat, dan ada apa yang saya belum sebut tadi. Ya, jadi ada 6. Nah, sebenarnya
kalau kita mau mengenal produk yang kita mau buat, itu kita bisa melihat dari 6 basic style tadi. Jadi sebenarnya saya mau bikin produk untuk tipikal orang yang gayanya seperti apa. Gitu. Apakah orang-orang sportif casual, apa orang yang senang yang feminin atau yang eksotik gitu. Dan itu sebenarnya juga berhubungan dengan gaya kita. Jadi kalau kita mau cari saya gayanya apa ya gitu. Kenali gaya sendiri dan kecenderungan kita akan membuat produk yang sesuai dengan gaya itu tapi untuk pasar yang pas gitu. Gaya itu bisa digabungkan seperti Mas Deden bilang. Ya, boleh aja sportif sama arti offbeat misalnya atau eksotik dengan feminin, berapa banyak boleh gabung ya? Ya jangan banyak-banyak lah, 2 atau paling maksimal 3 lah gitu ya. Jangan kebanyakan nanti bingung arahnya. Nah kalau kita udah kenal itu mudah untuk membuat desain dan stylenya gitu ya. Nah kebanyakan kalau trend forecasting juga menawarkan beberapa tema. Enggak cuma satu, biasanya kalau kita lihat dari institusi tren, WGSN, Pekler, apa semua, Carlang, itu pasti menawarkan beberapa tema. Mengapa ada beberapa tema? Karena pasar kan beda-beda seleranya. Dan kecenderungannya akan balik lagi ke tadi yang 6 basic style. Misalnya tema pertama itu akan cocok untuk orang yang sportif sama feminin. Tema yang kedua akan lebih cocok untuk yang eksotik sama elegan misalnya. Gitu. Biasanya kurang lebihnya seperti itu. Jadi empat tema itu ditawarkan dengan 4 gaya yang berbeda. Nah, balik kepada coexist tema kita 2023-2024. Kenapa coexist? Karena kita tahu karena pandemi kita mengalami banyak hal dan kita menyadari bahwa kita nggak bisa hidup sendirian. Kita harus kolaborasi, harus saling membantu dan kita juga saling terinspirasi, terpengaruh dari banyak hal gitu ya. Itu adalah latar belakangnya coexist. Next. Oke. Nah, kalau kita ngomongin tren, kita bicara perubahan pola pikir masyarakat, berarti kita mengamati apa sih yang terjadi di masyarakat ini. Nah, karena pandemi udah sekian banyak, berarti apa nih yang terjadi? Bahwa banyak orang yang jadi akhirnya mungkin berhenti kerja atau pekerjaannya jadi semakin sulit, jadi banyak yang nganggur gitu ya. Jadi orang mulai harus berpikir kreatif, gimana nih dalam ekonomi yang sulit ini kita harus bertahan hidup, bagaimana caranya gitu. Terus ada juga kelompok-kelompok orang yang menjadi lebih punya keinginan membantu sesama, jadi empatinya lebih muncul ya. Ada mungkin malah mereka mungkin berdemo atau demonya demo buruh gitu ya, tapi demo misalnya mau perang, anti perang dan sebagainya, atau mengedepankan lingkungan gitu. Jadi ada banyak demo-demo, itu adalah latar belakangnya salah satunya. Contohnya kita lihat ini, krisis dari kelas menengah semakin menyusut ya kan. Karena tadi banyak yang berhenti kerja, ekonomi susah, berarti kan kelas menengahnya menyusut. Muncul kecenderungan orang untuk hidup lebih minimalis. Sebenarnya ini gaya hidup minimalis nggak baru-baru aja. Tapi semakin lama semakin banyak orang yang mengikuti. Contohnya hidup cuma dengan 47 barang dalam kehidupan dia. Termasuk buat masaknya, termasuk buat segala macam, ya cuma 47 barang, luar biasa susahnya ya. Itu. Oke, terus ada lagi karena kesusah tadi muncul rumah-rumah lipat harga murah, boxable. Jadi rumah bukan cuman tas lipat dan sebagainya ya, rumah aja lipat gitu. Oke, apalagi ada the great resign tadi, bahwa rame-rame berhenti kerja, rame-rame cari hal-hal baru, terutama yang hidup di bisnis restoran, pariwisata dan sebagainya udah pasti ya. Jadi itu terkena dampak banget. Kemudian karena kejadian-kejadian itu banyak juga orang yang mencari keseimbangan hidup yang baru, mereka pergi ke pinggiran-pinggiran. Jadi ada kecenderungan off-grid living. Mereka mencukupi kehidupannya sendiri, nanam-nanam sendiri, masak-masak sendiri, semua segala macam ya. Jadi keluar dari kebiasaan, dari sistem kelompok urban, sistem kota besar, mereka membuat satu konsep kehidupan sendiri. Jadi kalau kita tuh sebenarnya dari dulu udah ada, misalnya contohnya orang-orang dari Baduy gitu ya, itu kan semua punya kehidupan sendiri. Nah itu sekarang jadi musim lagi. Terus juga ada conference bike, jadi karena
ekonomi, krisis, jenuh dan sebagainya, malah ada kecenderungan, yuk kalau ngantor rapat-rapatnya udah di alam. Nah, malah pakai kebersamaan itu dengan memakai conference bike ya. Saya bingung nih jalannya gimana tuh arahnya. Oke, itu adalah latar belakangnya. Dan yang satu lagi yang lagi hip banget sekarang, lagi mulai semua orang mulai berpikir ke sana, terutama nih yang muda-muda ya. Jadi adalah bagaimana kita melihat metaverse. Kalau kita kenal dunia digital, semua dengan game dan sebagainya, kedepannya akan semakin canggih, semakin kuat sehingga kita seakan-akan hidup di dalam dunia baru, ya, dunia metaverse. Mungkin saya nanti akan diwakili oleh avatar saya, terus demikian hebatnya dunia metaverse sampai ada negara yang punya kedutaan di situ. Jadi kehidupan itu kayak kehidupan biasa. Ada restorannya, ada sekolahnya, ada kedutaannya, ada segala macam. Tapi yang hidup ya adalah di yang sebelumnya adalah di daur ulangnya. Yang di sini adalah kesan retronya, ya. Bagaimana konsep tahun 80-an, 70-annya diangkat, berasa banget vintage-nya di sini. Ya, kayak ada feminine sedikit, ada kain-kain lama diangkat kembali, motif-motif lama. Kalau ke batik itu contohnya adalah batiknya Amri Yahya yang motifnya gede-gede gitu ya. Nah itu menjadi salah satu style yang ditawarkan untuk tema Survivor. Yang subtema terakhir adalah logic. Jadi walaupun kita harus kreatif tapi enggak terlalu berlebihan. Tetap ada aksen anehnya, uniknya, ya enggak, jadi enggak dull, enggak bosenin gitu ya, enggak terlalu standar. Jadi kayak tadi Deden bilang barangnya basic, tapi dia ada sentuhannya. Jadi dari barang basic ditwist, diapa ini, sehingga tampilannya tetap logik, tapi tampilannya unik, tapi tetap logik. Ya, jadi basic style, simple, bisa dari boxy siluet. Jadi baju-baju lama diapa ini? Diangkat tengahnya mungkin, dipotong dulu, digeser lagi, diapain gitu semuanya. Itu. Kalau kita bikin produk, sebenarnya produk itu ada basic, ada kontemporer, ada avant-garde. Oh, basic, new basic, contemporary, avant-garde. Tadi yang Mas Deden lakukan barang-barang new basic sebenarnya, enggak total basic ya, karena tadi caranya ada gembungnya, ada apa, jadi barang-barang new basic, tapi di styling dengan berbagai macam sehingga tampilannya lebih ke trendsetter, lebih ke avant-garde gitu ya, nggak sampai avant-garde tapi ya termasuk avant-garde dalam arti penggabungannya yang avant-garde, aneh gitu kan jadinya, nyeleneh gitu ya, usil dia itu segala macam, ini tambah itu gitu. Nah itu kreativitas dalam penampilannya. Jadi begitu juga di dalam tema ini, kreatif bagaimana kita memanfaatkan barang lama, kita munculkan dengan gaya yang baru, tapi tetap terkesan retronya, vintage-nya masih berasa. Oke, itu tema pertama. Ya, ini sedikit cuplikannya. Oh, ini ada karya dari hijabnya dari Astri nih yang bikin. Ini bajunya Astri juga yang waktu itu ditampilkan di Mufes. Nah, ini kita lihat dulu cuplikannya. Ya, ini bajunya Mbak Astri waktu di Mufes kemarin. Ya. Kalau di dalam tema ini Survivor bisa nggak pakai etnik? Bisa, bisa aja pakai etnik. Mau barang etnik, barang kain-kain wastra itu bisa dimasukkan di seluruh tema sebenarnya. Tinggal kita pintar-pintarnya men-styling dan membuat desain yang cocok dengan karakternya. Sekali lagi ini adalah karakter kelompok pasar. Kelompok pasar yang mereka berpikir mau tampil keren tapi juga nggak berlebihan, dengan gaya yang hemat tapi kreatif gitu ya. Misalnya kalau mau motif-motif etnik, sarungnya Mas Dede ini Survivor banget nih kayaknya. Sarung yang dipakai Mas Dede tadi dengan color-colornya cocok banget ya. Misalnya gitu. Oke. Oke, tema kedua. Tema kedua adalah The Soul Searcher.
Ada 4 subtema, joyful, healing, rustic, dan rural. Apa latar belakangnya? Tadi orang-orang yang jenuh, capek di kota segala macam, banyak yang memulai gaya hidup baru yang off-grid tadi. Pergi ke pinggir-pinggir, ke pedalaman, mencari keseimbangan hidup baru, dekat dengan alam, dekat dengan penduduk setempat. Mereka bercengkrama, mereka mengubah pola hidupnya dengan nanam-nanam sendiri, mengolah semuanya sendiri gitu ya. Jadi sekarang orang yang mencari kedamaian batin lah gitu ya. Jadi berarti kalau tadi warnanya sangat optimis, bright, kalau ini warnanya lebih lembut, cenderung lebih lembut. Karena dekat dengan alam, warna-warna alami, tapi ada aksen-aksennya. Itu, oke. Ya, gambarannya kira-kira, saya harus arahin kemana ya? Iya, kayaknya kehalang pohon apa namanya, kain-kain. Ini colornya, ya. Terus ini ada videonya. Ya, tema kedua ini, nih gambarannya kira-kira begini, lebih lembut, nyaman, dekat dengan alam, ya, nyantai, gitu. Membawa suasana yang kayaknya adem, gitu ya. Subtema yang pertama adalah joyful. Jadi kata kuncinya leisure, romantic, patchwork. Namanya juga di alam. Happy dengan menikmati alam semua. Jadi wah, kegembiraan itu, joyful itu tercerminkan melalui produk-produk mode yang yang nyaman, enak dipakai, longgar semuanya, siluetnya nggak mungkin ketat-ketat gitu, nggak mungkin, pasti longgar, nyaman semuanya, joyful. Dan joyfulnya itu bisa tercermin dari motifnya, bisa juga dari penggabungan berbagai macam elemen. Kayak tadi kan ada patchworknya ya, kayaknya punya kenangan ini, punya kenangan itu, jadi gabung-gabungin. Atau ada kerjaan tangan sana sini, digabung-gabungin. Tadi kayak Deden bilang bajunya dia apa, ada renda atau apa, jadi bagian dari busananya misalnya, ya. Itu adalah konsep yang pertama, riang, bebas. Bentuk baju yang loose, longgar, nyaman, seakan tanpa beban gitu. Oke, yang kedua, subtema kedua adalah healing. Nah, kan kita di daerah gitu, jadi berarti kan ini kelompok-kelompok orang yang pingin dalam penampilannya itu juga kesannya mencerminkan kedekatannya dia dengan alam. Ya, jadi banyak motif-motif eco-print di sini bisa masuk nih. Tapi gayanya nggak harus murni semuanya feminin, bisa ada unsur sportifnya juga karena di sini kata kuncinya ada pilgrim, ada nature wisdom, ada herbal. Jadi kayak kesannya kayak lagi mau menjelajah alam gitu loh, kayak mau adventure, tapi adventure yang mengarah kepada alam, ya. Jadi konsepnya menikmati keindahan alam, kearifan lokal semua. Jadi respect akan cinta akan alam itu dituangkan dengan motif terutama dan warna-warnanya. Dengan aksen gayanya tadi, gaya yang kecenderungan ada romantiknya tapi juga ada sportifnya. Oke, yang ketiga, subtema ketiga adalah rustic. Jadi dekat dengan masyarakat, berarti mereka belajar segala macam kerajinan dan semua pernak-pernik yang ada di masyarakat itu. Nah itu tertuang dalam busana-busananya, jadi banyak kerjaan tangan dia. Mau ada makramnya mungkin, ada sulamnya, ada anyamannya dan berbagai macam elemen-elemen yang mengesankan kesan rustiknya tadi. Ya, bersahaja, romantis dan indahnya bersahajaan hidup.
Jadi ada rustic craft dari penduduk lokal, macam-macam tenun, makram, anyaman dan seterusnya. Itu. Dan yang subtema terakhir adalah dari tema kedua adalah rural. Karena tadi dekat dengan masyarakatnya, mereka terpengaruh atau terinspirasi dari gaya berpakaian penduduk setempat. Sarung misalnya yang kita lagi galakan. Tadi Mas Deden bilang kita lagi menggalakkan sarung walaupun saya nggak pakai sarung hari ini. Sarung, kenapa kita menggalakkan sarung? Karena kan Indonesia punya banyak kain. Mas Nunda tadi udah cerita banyak banget kain-kain Nusantara. Nah kalau orang luar datang ke Indonesia, tadi kan Ibu Irin juga bilang ya, banyak yang beli kain, akhirnya ditiru. Atau mereka kalau beli kain, mereka bingung makainya mau gimana. Akhirnya cuma jadi taplak atau jadi wall hanging. Nah kalau kita kampanyekan gaya sarung, nanti menjadi satu gaya berpakaian sejajar dengan kemeja, celana, rok dan sebagainya. Nanti orang terbiasa pakai sarung. Jadi sebenarnya itu tujuannya, mengapa kita kampanyekan sarung. Nanti terusin ya teman-teman ya. Bereksperimen Mbak Josephine, eksperimen dengan gaya sarung, jualan sarung, jangan lupa dijual. Jual sarung supaya nanti sarung itu menjadi salah satu elemen dari sejajar dengan kemeja, batik, celana, rok dan sebagainya, ada sarung. Kalau bisa sampai mendunia. Jadi gaya berpakaian timur menjadi bagian dari gaya berpakaian global. Setuju nggak? Setuju ya? Nah itu ya. Ini karya Mbak Nuni di sini. Terus videonya dulu kita lihat cuplikannya. Ini baju yang terakhir, ini bajunya Mbak Nuni. Ini baju Mbak Nuni, saya nggak ada yang tampilannya lebih dekat tampilannya. Salah satu baju yang juga tercermin dengan gaya soul culture tadi yang Mas Deden terakhir peragakan. Itu soul culture banget ya, dengan warnanya juga cocok, dengan nuansa banyak ada craft dan sebagainya. Jadi bisa lanjut lagi tuh temanya ya. Oke, yang berikutnya tema ketiga adalah The Savior. Ada transcultural, ada inventive, valiant, dan humanism. Kita lihat dulu latar belakangnya apa. Ini The Savior. Tadi banyak juga kelompok-kelompok yang menjadi ada empatinya, membantu sesamanya. Nah ini yang menjadi inspirasi dari The Savior. Selalu tergerak mau menolong, berinisiatif bantu sesama yang kesulitan, gak peduli perbedaan. Jadi semua tampilnya berani. Gayanya cenderung lebih maskulin kalau di sini. Colornya juga sangat maskulin. Warna-warnanya ya. Itu kira-kira. The Savior. Activism, sportif, maskulin dan empatik. Kita lihat dulu. Warnanya kita lihat. Ini warnanya. Ini video. Colornya. Ya, ini gambarannya ya untuk The Savior. Jadi lebih maskulin tapi juga ada penggabungan berbagai macam elemen budaya. Gabungan. Yang pertama adalah subtemanya adalah transculture. Transcultural. Jadi dia ada diversity-nya, ada harmoni, ada mixed pattern. Kan mereka ini adalah menolong banyak orang. Berarti kan yang ditolong tuh macam-macam etnik, macam-macam suku bangsa. Sehingga ada gaya yang mencampur berbagai macam elemen etnik tadi. Bisa dari motifnya, bisa dari gayanya, stylenya, siluetnya, digabung-gabung ya.
menggambarkan berbeda-beda tapi menjadi satu harmoni. Contohnya ada kalau motif batik itu ada batik sekat jagat contohnya. Tidak berarti harus sekat jagat tapi contohnya gambaran penggabungan itu seperti batik sekat jagat. Oke. Macam-macam ya gayanya ya, tumpuk-tumpuknya mau yang full banget, pencampurannya mau yang lebih tenang, terserah. Tapi dia adalah menggabungkan berbagai macam unsur itu. Kata kuncinya ya. Terus yang kedua adalah inventif. Namanya juga membantu orang berarti dia memecahkan masalah. Berarti apa nih? Dan juga dia tampilnya pasti harus siap membantu. Gayanya harus banyak sekali pakaian yang menggambarkan fungsi ya. Jadi mungkin ada banyak kantongnya, ada banyak mungkin jaket-jaket yang mungkin jaketnya bisa dipakai satu macam jaket bisa dipakai dengan tampilan berbagai macam gaya, atau seperti ada satu perusahaan tekstil yang membuat kain sarung tapi dia anti nyamuk, nah, misalnya gitu loh. Jadi itu bagaimana ada penemuan-penemuan baru, ada inovasi baru yang fungsinya adalah untuk membantu. Ya, membantu baik tadi mengatasi masalah macam-macam kayak kain anti nyamuk atau yang bajunya baju cuma sedikit satu tapi pengen tampilnya macam-macam jadi bisa berubah-berubah gaya gitu ya. Itu kira-kira ini sebagai latar belakang dari inventive, practical, safe and secure dan utility. Itu kata kuncinya. Jadi looknya memang sangat sportif banget dengan arti of beat-nya. Ya, sportif dan kecenderungannya agak avant-garde sedikit. Terus yang berikut adalah valiant, military, bravely dan sturdy. Jadi berani tampil, otomatis harus tampilnya biasanya gagah gitu ya. Terinspirasi dari military look, tapi tidak berarti harus militer. Dan juga dia tapi fleksibel. Kalau kita lihat nih cewek yang tidur tuh kan nggak militer-militer amat ya gayanya kan. Nyantai gitu kan. Jadi menggabungkan unsur fleksibel dengan unsur-unsur yang kokoh tadi ya. Bisa saja bahannya motifnya agak cenderung terinspirasi dari motif-motif kamuflas tapi stylenya lebih leisure, lebih santai gitu. Tapi dia tampilannya adalah terinspirasi dari gaya-gaya yang gagah, kokoh gitu, militer. Oke. Terus yang berikutnya adalah humanism. Jadi semuanya kalau kita perhatiin tadi ada yang basicnya arahnya ke arah masyarakat yang tidak berlebihan. Semua ada unsur humanisnya sebenarnya. Karena pada dasarnya kita lebih dekat dengan tadi ya, pencampuran dengan berbagai macam kelompok. Kita harus lebih punya empati. Jadi dia otomatis juga tampilnya adalah humanism ya. Ada humble, sportif dan basic. Jadi bentuknya kalau kita lihat gagahnya tetap ada tapi basic. Gak terlalu berlebihan. Jadi ada aksen-aksennya aja. Ya misalnya dari kemejanya tuh dipanjangin tapi looknya tetap ada unsur yang maskulinnya. Tapi tetap bersahaja. Basic plus basic lebih dibikin konsepnya ada inovasinya. Tetap ada kesan basicnya tapi gak berlebihan ya. Dan tidak berlebihan bukan tapi. Oke, ini contohnya hijab yang didesain oleh Mbak Asti nih untuk tema The Savior. Ini baju dari karyanya Sophie. Kita lihat videonya. Ya, itu cuplikan videonya. Terus ini adalah karya dari Sophie. Ya, gayanya sportif, ada unsur maskulinnya, ada terinspirasi dari militernya, tapi dengan pencampuran motif, ada transculture-nya, gabungan. Oke, yang terakhir, tema terakhir ada The Self Improver. Ada 4 subtema, Kidult, Tech Paradox, Simulation, dan New Reality. Latar belakangnya apa untuk self improver? Nah, ini anak muda nih, ya.
teman-teman nih semua yang hidup di era digital, semangat bereksplorasi dalam dunia maya, menemukan realita baru. Jadi batas antara dunia maya dan dunia realita udah mulai hilang. Ini menimbulkan satu gaya yang bisa sangat eksperimental di tema ini, ya. Eksperimental bukan berarti futuristik, tapi eksperimental, seru. Karena ini kayak kehidupan baru gitu ya, dunia baru yang dimasuki oleh teman-teman ini. Jadi ada multidimensi, ada real and virtual, dan unpredictable. Kayak nggak sesuatu yang tak terduga. Warna-warnanya kalau kita lihat, warnanya sebenarnya ada warna-warna basicnya, tapi ada warna-warna yang nyelenehnya juga. Gabungan antara warna basic dan nyeleneh. Gitu ya, ada kayak itu warna kuning, biru, merahnya kayak warna-warna basic. Tapi ada aksen-aksen warna lain yang tidak lazim dan perpaduan warnanya juga nggak lazim. Ini gambaran untuk the self improver. Ada lucunya, ada funnya, ada bentuk-bentuk yang sangat dramatis, ada bentuk-bentuk yang sangat cenderung mengarah sedikit ke futuristiknya, gitu ya. Apa sih subtemanya? Yang pertama adalah kidult. Kidult itu artinya kid dan adult, jadi gabungan antara kekanak-kanakan dan dewasa, gitu ya. Kidult. Eksperimental, odd, dan amusing. Jadi gaya ini membangkitkan semangat dan jiwa kekanakan, berekspresi, bermain dengan temuan baru. Jadi busananya macam-macam tuh, bisa bentuknya, siluetnya, aksennya, detailnya. Tapi pokoknya semuanya kayak lagi main lah, anak kecil kayak lagi mainan bak pasir gitu kan, menemukan hal baru, main dengan coret-coret warna pakai gitu. Anak kecil kan gitu ya, baru gitu. Nah, ini juga sama nih. Tangan kidal. Oh, kidal. Kidal bukan kidal, kid dan adult ya. Nah, ya boleh juga yang kidal-kidal juga boleh, lucu jadinya. Ya, jadi tampilannya itu aneh-aneh, nyeleneh deh pokoknya. Bebas bereksperimen apapun, seru-seruan itu kata kuncinya. Ya. Yang kedua adalah tech paradox. Kita namanya juga bicara digital, bicara teknologi, bicara inovasi baru. Berarti tenun kain-kain yang baru, teknik-teknik baru itu bisa ditampilkan di sini. Jadi itu kayaknya kayak efek kayak dilipat-lipat, tapi sebenarnya enggak, datar gitu kan. Ya, atau mungkin motif-motifnya mengingatkan pada konsep-konsep digital. Pokoknya semua menggambarkan tampilan dengan detail-detail, unsur-unsur yang mengingatkan kepada konsep inovasi-inovasi yang berhubungan dengan digital. Gitu ya, tech paradox. Enigmatic, ambivalen, dan edgy. Yang ketiga ya simulation. Masuk ke dalam dunia realita baru. Berarti kayak kita dalam dunia baru nih disimulasikan. Segala macam yang nggak mungkin juga bisa diciptakan di situ. Yang aneh bin ajaib yang nggak mungkin boleh. Karena kadang-kadang mungkin kita menjadi desainer khusus untuk avatar kali. Jadi kita nggak bikin desain baju diwujudkan, tapi desain bajunya kita secara digital. Bisa jadi begitu. Ya, jadi bisa jadi karya-karya desain nanti tidak berarti harus terwujud dalam dunia nyata. Bisa saja kita membuat desain khusus untuk dunia simulasi baru ini. Ya, jadi teknologi yang canggih, inovasinya mengelaborasi dengan semua kecerdasan buatan, dipresentasikan dengan avatarnya. Jadi semua gaya yang bisa aja di atas realita, beyond reality gitu ya. Oke, yang keempat,
Bagaimanapun pada akhirnya ya ada yang tidak realis, ada di dunia maya, ada juga yang nyata. Nah, bagaimana yang tadi yang nggak nyata itu diwujudkan dalam dunia nyata. Jadi ada kok cepetan. Sorry, balik dulu. Nah ini ya, bagaimana semua hal-hal yang tadi yang sangat eksperimental terwujud dalam keseharian itu juga ada. Jadi tetap ada unsur-unsur yang wearable-nya. Jadi di dalam self improver ada yang kanak-kanakan bermain, ada yang bicara mengenai inovasi-inovasi teknologi baru, ada yang sampai simulasi aneh dan ajaib, tapi ujungnya tetap new reality yang tetap bisa dipakai, ya. Oke, ini tadi desainnya. Nah, ini desain dari Aldre dan ini hijab yang didesain oleh Astri untuk self improver. Oke, ini. Ya itu, ini desainnya Aldre. Ini avatarnya teman kita namanya Aldre. Avatarnya kayak gini bajunya, ya. Jadi banyak gembung. Jadi modelnya pada waktu Sio juga duduk gitu dengan gelembung-gelembungnya terus tidur gitu, kayak bantal enak. Oke, itu 4 tema yang ditawarkan untuk trend forecasting. Ini tim kerja kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Dina. Ibu minta untuk tetap stay dulu. Kita akan buka untuk 3 penanya. Dipersilahkan. Duduk sini ya. Saya sakit pinggang dikit nih jadi agak. Di atas aja Bu. Silakan. Dibuka untuk jadi 3 gimana penanya. mungkin bagaimana cara mengambil inspirasi tadi ke dalam desain kita. Mungkin itu ya. Jadi sebenarnya teman-teman nanti bisa mencari inspirasi sendiri dihubungkan dengan tema tren. Tadi seperti dikatakan trend forecasting ini adalah sebagai acuan, ya. Kita pilih, oke, misalnya kita looknya nih kecenderungannya saya senang dengan yang gaya yang survivor misalnya, ya. Saya senangnya yang gagah-gagah, maskulin sedikit misalnya. Bisa cari inspirasi apa aja dihubungkan. Digabungkan, ya. Mau inspirasi dari tadi Dede bilang dari art, dari budaya, film, apapun bisa digabungkan. Kita ambil cuplikannya dan kita sesuaikan. Yang penting kita tahu ujungnya ini adalah gaya yang kita tawarkan untuk tema yang kita mau pilih, gaya yang looknya lebih ke gagah, maskulin misalnya, begitu, ya. Bisa apa aja temanya. Tadi Dede misalnya Memoir of Geisha misalnya, ya. Memoir of Geisha diambil dengan tampilan yang paling cocok, dia tampilannya di Soul Searcher paling cocok, ya. Tapi kalau dia mau dibikin dengan gaya yang pertama, misalnya Survivor, misalnya bisa nggak? Bisa. Tadi kan konsepnya yang miskin-miskin harus hemat dan sebagainya, jadi dia sangat kreatif ya. Mungkin terinspirasi dari gayanya tetap ada kimono-kimono, tapi looknya tuh dia dengan daur ulang, dengan apa, recycling gitu konsepnya. Atau kalau di Soul Searcher, oke, udah pasti itu tadi kan tampilannya juga gitu. Atau dia mode the savior, lebih maskulin, lebih segala macam. Nah, mungkin konsepnya lebih kepada bukan si geisha-nya yang cantik ya, tapi bagaimana perjuangannya si geisha itu, si Sayuri itu kan berjuang sampai gimana, dia kegigihannya, uletnya dia, tampilnya dia dengan stylenya itu bisa muncul, bisa tetap dengan gaya, gak harus gaya tiba-tiba jadi harus prianya, tokoh prianya, bisa tetap dengan gaya apa si geisha-nya itu dengan kimono-kimononya tetap, tapi looknya dibikin jadi gagah gitu loh, karena menggambarkan spiritnya tadi yang dia sangat ulet, tekun dan membela dan sebagainya gitu, ya. Mau dibawa Memoir of Geisha dalam tema self improver bisa nggak? Bisa aja bermain dengan gaya kimono yang lucu, mungkin kidal jadi lucu dan gimana bisa. Jadi pokoknya tema apapun sebenarnya bisa masuk ke
4 subtema ini. Ya, inspirasi apapun. Tapi memang ada beberapa inspirasi yang paling cocok, klop banget dengan salah satu inspirasi dari tema tren, paling cocok. Tapi saya maunya kontradiksi, saya nggak mau gitu. Oke, it's okay. Pada akhirnya yang harus kita tahu adalah teman-teman membuat karya bukan semata-mata mau nunjukin kreativitas kita. Itu yang paling penting. Biasanya desainer suka lupa. Bikin desain kreatif, ide-ide kreatif. Seru hasilnya kreatif. Buat siapa? Nah, itu yang lupa. Buat siapa? Nanti yang pakai itu akan merasa apa? Nah, yang paling penting itu. Sebenarnya kamu membuat desain buat siapa? Dan pada saat itu dia nanti dengan pakaian kamu dia merasa bagaimana. Kita lihat ada 4 kelompok pasar tadi. Sebenarnya kecenderungannya pasar itu ada yang menjadi berpikir lebih kreatif, ada yang lebih cinta dengan alam, ada yang lebih menjadi kayak pembela-pembela yang lebih punya spirit humanis, ada juga yang bermain dengan dunia baru digital. Itu ada 4 kelompok pasar. Ya, sebenarnya 4 kelompok pasar ini lebih cocok saya masuk yang kurang lebih seperti apa. Enggak persis amat tapi mendekati. Karena kan ada irisan-irisannya ya. Enggak persis blok gitu. Kira-kira begitu sebenarnya. Jadi ini jadikan patokan, tetap mencari inspirasi baru, bagaimana menggabungkannya dengan spirit dari tren ini dengan inspirasi kita sendiri. Gitu ya. Tapi kalau adanya ini kan lebih gampang sebenarnya, lihat cari yang paling cocok buat saya yang mana ya. Nah di situ kita gali lagi lebih dalam. Konsepnya mau cari ide dulu baru digabungkan dengan tren boleh. Memulai dari tren dulu baru dicari inspirasi lebih mendalam boleh. Bisa pendekatannya bisa macam-macam. Tapi pokoknya ingat setiap yang kita buat, desain yang kita buat untuk konsumen. Kita bukan bikin karya seni yang buat kita pamerkan bahwa kita kreatif seniman dan sebagainya, tapi kita buat konsumen. Yang Siapa punya daya konsumen jual kita? ya Bu Dina ya. Ya, Oke. Ya, Bu Dina ada satu yang mau tanya, silakan. Selamat siang semuanya, selamat siang Bu Dina. Ya, Mau perkenalan dulu ya, aku Anastasia Osana dari Tekstil ITB. Mau bilang makasih dulu juga ke Bu Dina untuk pemaparan masalah trend forecastingnya tadi. Saya insightful banget, keren banget. Tapi ada satu kayak yang ngeganjel di aku sih, karena kayak kan trend forecasting itu kan untuk ngelihat perubahan. Aku bukanya buat ngelihat perubahan selera pasar juga gitu. Sebenarnya persentase atau mungkin kayak kemungkinan perubahan selera pasar trend forecasting di Indonesia sama di secara global tuh ada perbedaan gak sih? Karena kayak kalau misalnya yang mungkin yang aku lihat kan realitanya juga perkembangan fashion di Indonesia tuh masih terlambat ya dibanding secara global gitu. Jadi sebenarnya trend forecasting ini seberapa relevannya di pasar Indonesia kayak gitu sih Bu Dina. Makasih. Makasih juga. Ya sebenarnya tadi landasan tren itu kan kita melihat apa yang terjadi di masyarakat ya. Baik karena pengaruh dari sosial, politik, ekonomi dan sekarang ini pengaruh dari pandemi udah pasti. Yang paling kuat pengaruhnya dari pandemi ya, berdampak pada sosial, politik dan ekonominya. Itu global yang kita lihat. Berarti kan sebenarnya kecenderungan ini adalah kecenderungan global ya. Kenapa dibikin global? Karena kan kalau kita ngomongin tren yang mengakomodir tren itu bermacam-macam. Mulai dari yang punya pasaran lokal, pasaran global, yang punya industrinya kecil, UKM sampai yang gede itu harapannya seperti itu. Nah, nanti masing-masing dari kita melihat, saya sasaran pasarnya yang mana, gitu ya. Seperti saya katakan tadi, produk mode itu pembagiannya kalau bikin koleksi ada basic yang bertahan lama, ada new basic yang basic plus ada aksennya, ada trendsetter kontemporer banget yang kayaknya kontemporer, ada yang avant-garde yang aneh, yang avant-garde tuh nggak berarti aneh nggak bisa dipakai ya. Anak-anak seringkali memikirkan avant-garde, artinya aneh bin ajaib. Enggak juga. Avant-garde itu artinya kan selangkah di muka, artinya sesuatu yang belum dipikirin, udah dipikirin. Ya, contohnya avant-garde itu, misalnya contoh dulu pertama kali pakai padding. Dulu adalah Claude Montana, Thierry Mugler itu pakai padding, cewek pakai padding. Zaman dulu belum lahir kamu. Kemudian padding menjadi
dipakai oleh seluruh desainer jadi tren. Kemudian padding menjadi basic, semua orang pakai padding. Sekarang padding udah hilang, udah kuno gitu kan. Tapi bahwa sesuatu yang tidak lazim awalnya lama-lama jadi lazim. Nah, tren ini mungkin menawarkan sesuatu yang lebih di atas posisinya, ya kan? Kita melihat ke depan, kita kan belum lazim, belum tahu. Misalnya contohnya yang tadi tema the self improver, masih jauh itu kayaknya, masih ini banget ya. Nah, kita yang kalau pasarnya lokal tinggal memilih. Kita bisa turunin sebenarnya. Konsepnya sama, tapi kita turunin. Yang diambil apanya dulu, apanya saja, seberapa persen bisa kita masukkan. Jadi mungkin produk kita bukan yang arahnya avant-garde, tapi lebih ke kontemporer atau lebih ke new basic. Barang basic bisa nggak untuk ini? Bisa. Barangnya basic atau new basic, ada aksen-aksennya dengan apa yang ditawarkan dalam tren ini. Jadi kita punya kecenderungan misalnya gayanya tadi transcultural, macam-macam motif itu. Oke, tapi kita kan di sini orang kalau terlalu aneh banyak macam-macam juga nggak suka. Ya sedikit aja, mungkin elemennya dikurangin prosentasenya. Tapi spiritnya sama gitu. Karena ini adalah bicara mengenai pasar yang global, ya. Jadi pintar-pintarnya kita, bagaimana kita memilih, menerapkan dan berapa persen kita bisa tuangkan sesuai dengan target pasar kita, gitu. Oke? Ya. Dipersilakan lagi untuk satu penanya terakhir mungkin ya Bu Dina ya. Ya, silakan. Oke, baik, terima kasih. Saya mohon maaf kalau saya lagi yang nggak apa-apa Bu. Oke, menarik sekali ya Bu Dina tentang trend forecasting ini. Jadi barangkali yang ingin saya tanyakan bukan bukan bagaimana cara bikin produk yang sesuai dengan trend forecasting dan sebagainya. Mungkin yang ingin saya tanyakan adalah tadi di balik trend forecasting ini seperti apa tren ini menjadi diperkirakan gitu. Apakah ini sebuah kesepakatan misalnya atau seperti apa sehingga misalnya dibentuk dari tahun ke tahun itu berubah temanya. Terus yang kedua, saat ini sedang banyak isu tentang sustainability. Fast fashion sedang disorot karena menjadi salah satu penghasil limbah polusi gitu ya. Nah, kemudian dikaitkan dengan trend forecasting yang barangkali berubah dari tahun ke tahun. Nah, bagaimana cara kita sebagai pelaku industri misalnya menjawab keresahan tentang sustainability itu, tapi juga tidak out of date, misalnya kita masih tetap bisa sesuai dengan tren terkini, tapi juga tidak menjadi penyumbang tadi sampah fashion. Barangkali itu. Terima kasih Bu Dina. Terima kasih Bu, menjawab ya. Oke. Bu, kalau mengenai trend forecasting ya, cara kerjanya itu kita sebenarnya mengamati apa yang terjadi secara global gitu. Kalau dulu mungkin agak lebih rumit karena kan beda-beda banget kemajuan dari sisi teknologi, dari sisi ada perkembangan dari sosial, politik, ekonomi, macam-macam beda-beda gitu ya. Tapi tahun terakhir ini bisa dikatakan semua sama. Dampaknya karena ada pandemi tadi ya. Jadi merekanya lebih mudah sebenarnya karena ada pandemi dan dampaknya perubahan masyarakatnya itu lebih kebaca gitu ya. Kalau dulu kita mengumpulkan semua, ada penemuan baru ini, ada eksperimen apa, ada karya desain, jadi sekali lagi dari sisi sosial, politik, ekonomi, budaya, seni, film dan sebagainya dikumpulin. Setelah dikumpulkan kita bikin mind mappingnya. Dari mind mapping itu kita lihat, oke, kalau dari sisi ekonomi kecenderungannya ke sini, dari sisi lingkungan hidup kecenderungannya ke sini. Terus dari mind mapping tadi baru kita bikin kelompoknya. Oke, berarti tema pertama adalah hubungan antara sosial dengan lingkungan hidup misalnya. Yang kedua adalah pertemuan antara teknologi dengan budaya misalnya. Jadi itu adalah cara kita membuat mappingannya. Dan kalau kita perhatikan, kita bandingkan dengan tren-tren lain di luar, sebenarnya masih sama. Tapi mappingannya itu, kelompoknya itu bisa berbeda. Misalnya kita tadi memadukan teknologi dengan budaya. Bisa jadi yang di Pekler sana menghubungkan teknologi dengan lingkungan hidup.
gitu. Tapi poinnya sama sebenarnya. Jadi ramuannya aja yang beda, kombinasinya yang beda gitu ya. Itu konsepnya kita. Dari situ baru kita tuangkan tema besarnya apa. Dari tema besar itu kita lebih rinci, berarti ada tema-tema, 4 temanya bagaimana dan sub temanya seperti apa. Ini sebenarnya belum kelar nih. Ini sebenarnya masih adus lanjut lagi dengan collectionnya. Nanti inspirasi desainnya seperti apa, motif tekstilnya gimana, ini gimana, perlu panjang. Tapi kita ini sebenarnya dulu kita pakai nama Indonesia Trend Forecasting, selalu disupport oleh Backcraft. Tapi dengan perubahan menteri dan sebagainya bergeser sehingga kita supportnya ya nggak jelas akhirnya, tapi kita tetap harus membuat, IFC tetap membuat walaupun tidak ada support siapapun, kita tetap bikin untuk yang, makanya kita sebutnya Fashion Trend Forecasting karena dia sekarang udah bergeser, tapi tim kerjanya sama sih, tim kerja fashionnya nggak berbeda ya. Itu kira-kira Bu untuk trennya. Jadi bagaimana kita menangkap terjadinya di masyarakat seperti apa. Contohnya yang kali ini misalnya ada 4 kelompok ini, kita mengacu juga, kita bandingkan juga apa yang ditawarkan oleh Pekler, oleh Karlang, atau segala macam. Mereka melihat 4 kelompok konsumen tadi. Jadi kita lihat, oh ya memang pas nih kelompok konsumen yang tadi yang jadi dia hemat dan secara ekonomi dan tapi juga dia kreatif. Kemudian yang kelompok kedua yang cinta dengan alam, yang ada konsepnya latar belakangnya off grid tadi gitu ya. Terus yang ketiga yang survivor, yang memang jadi semua, jadi pembela-pembela itu, humanism, dan yang keempat yang metaverse gitu. Gitu kira-kira ya. Terus yang kedua tadi apa ya? Sustainability. Oh, sustainability. Oke. Sustainability itu sebenarnya nggak boleh jadi isu, tapi harus jadi fondasi. Jadi sebenarnya kami dari AFC itu bekerja sama dengan pemerintah kemarin bikin konsep pengembangan fashion bahwa ujungnya ready to wear, produk ready to wear, fondasinya adalah kepedulian lingkungan dan sosial. Fondasinya. Jadi kita berharap seluruh pelaku fashion harus memperhatikan konsep lingkungan hidup, sustainability dan sosial. Itu udah mutlak, lokal dan sosial. Jadi yang dimajuin nanti adalah inovasi sama branding. Ada 3 poin yang harus dijalankan, R&D, SDM dan bisnisnya. Itu adalah fondasi kita. Jadi yang namanya sustainability bukan cuma isu yang masuk dalam tren Bu, harus jadi fondasi. Nah sustainability nggak cuma sekedar membuat warna alam, upcycling, recycling, nggak cuma produk. Tapi sustainability sebenarnya kita bicara dengan 3P, ya kan, ada planet, ada people, ada profit. Nah terus juga ada penjelasannya bagaimana 17 SDGs itu ada banyak sekali. Jadi nggak cuma produk ya, tapi bagaimana kita memperhatikan pekerja kita, kasih upah yang benar, bikin membantu komunitas-komunitas, ya mungkin dengan tadi mengurangi gas emisi, misalnya begitu semua deh. Termasuk produknya, mau zero waste, mau upcycling, recycling, warna alam dan sebagainya bisa. Gitu. Jadi harus jadi fondasi Bu. Dan itu pasti tren, sesuai dengan tren. Karena kecenderungan ke depan semua, kalau pelaku industri, kalau kita mau pameran di luar segala macam, jangan-jangan nanti harus ada sertifikat sustainability-nya. Jadi kita udah harus mulai nih. Nah, jadi harus ada di mata pelajaran khusus kayaknya sustainability ya. Harus mulai Bu. Mas Una mau tambahin? Ya, silakan. Terima kasih Mbak Dina. Saya walaupun saya nggak disebut tadi, saya mau sebut diri saya sendiri bahwa saya ada kontributor di Trend Forecasting. Bahwa sebetulnya di grup tuh mungkin saya yang paling ribut ke Mbak Dina, karena Mbak Dina itu pemimpin sindikat daripada Trend Forecasting tuh Mbak Dina. Bahwa sebetulnya memang kalau kita tahu tahun 2008 itu ada financial crisis di Amerika yang akhirnya mendunia, itu kan namanya perubahan ya, perubahan daripada keadaan dunia pada saat itu. Kalau kita nggak sensitif ya, kita nggak akan menangkap bahwa itu tuh menjadi inspirasi untuk membuat trend forecasting. Jadi apa yang terjadi selama ini atau yang baru terjadi itu menjadi inspirasi daripada pembuatan trend forecasting. Itu yang membuat trend forecasting itu maju gitu, karena melalui hipotesa, melalui riset, melalui apa yang sedang in di masyarakat.
Kira-kira demikian. Tapi saya itu salah satu yang paling bawel ke Mbak Dina bagaimana mengusung kelokalan gitu, karena memang trend forecasting itu banyak banget dari seluruh dunia, dari dunia yang negara-negara yang fashion industrinya itu advance gitu, itu banyak sekali. Tetapi mungkin tidak cocok untuk menjadi inspirasi Anda sekalian, desainer atau fashion producer itu untuk memasarkan produknya di dalam negeri maupun ke luar negeri yang memiliki identitas kelokalan. Ya, jadi trend forecasting ini hebatnya adalah bahwa kita memuat apa yang pasar lokal itu, taste lokal itu perlukan. Ya, tapi kenapa ada yang aneh-aneh gitu? Ya, kalau nggak aneh-aneh, nanti orang luar Indonesia berpikir bahwa desainer Indonesia ini kurang kreatif, kurang bermimpi gitu. Jadi mau tidak mau kita harus hadirkan ya konsep yang keempat itu gitu. Ya, bahwa ayolah kita kreatif gitu. Bahwa kita untuk acuan untuk kreatif itu ada dan kita tawarkan ala Indonesia. Ya, tentang sustainability mungkin juga itu lahir dari nggak belajar hari ini aja. Ya, Mbak Dina bener, itu mesti ada kelas sendiri. Ya, seperti saya di RT saya ya, RT. Saya cerita tentang bagaimana saya memulai ini ilustrasi aja ya, memulai memilah sampah. Sepele sebetulnya. Tapi sebetulnya kalau misalnya dari rumah kita aja begitu dan seluruh RT itu memilah sampahnya, saya pikir ini efeknya akan dahsyat. Ya, saya secara nggak sengaja tadi saya minum ya. Memang di mana-mana nggak ada tempat sampah. Ya, gimana caranya nggak ada tempat sampah supaya bersih? Saya masa nggak sengaja gitu, habis minum saya kantongin ini. Ya, kenapa? Karena saya ada kantong lebih besar untuk sampah-sampah plastik saya di tas saya. Yang nanti kalau sampai rumah saya bawa. Loh, kan kamu ada di Bandung ya, nggak apa-apa. Saya bawa sampai ke Jakarta. Nanti Jakarta saya taruh ada box-boxnya, ada tempat pilahan saya yang akhirnya saya akan berikan ke tukang pulung. Yang mereka bisa jual dan mereka bisa dapat income tambahan. Saya pikir ini simple, tapi kalau gerakannya nasional akan dahsyat banget. Tidak hanya membantu fashion industry, tapi membantu masyarakat kita dan alam kita. Saya pikir demikian tambahan saya. Terima kasih Pak Jadi Taruna. kebiasaan hidup ya Mas Tuna ya, melalui kebiasaan hidup mengusung sustainability tadi. Susah sih, emang nggak gampang. Kita udah kebiasaan cuek, kebiasaan sembarangan, jadi harus mengubah pola pikir supaya terwujud. Mungkin bisa juga dimulai dari diri kita gitu ya Bu ya. Betul, mengangkat lokal juga sebenarnya ada hubungan dengan sustainability. Jadi makanya coba semua nanti ya mulai melihat lokal tadi, wastra diantaranya misalnya ya diangkat, itu udah termasuk bagian dari sustainability. Ya. Baik, terima kasih Bu Dina.